hukum cambuk. Hukum cambuk masih berlaku di negara Malaysia, walaupun tidak diberlakukan untuk semua warga negaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Rahmat Pon Channel, channelnya orang Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya yang melihat video ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberi rizki yang banyak, berkah melimpah ruah, dan diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia pasti punya masalah ya guys ya, tergantung besar kecilnya masalah itu, dan mudah-mudahan diberi kemudahan ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaction ya, dan reaction saya kali ini yaitu daripada channelnya Invoice ya, Invoice Indonesia guys, seperti itu. Dan adapun tajuknya yaitu negara tetangga Indonesia ataupun jiran ya, seperti itu. Inilah fakta dan sejarah Malaysia. Seperti apakah sejarah Malaysia guys ya, dan saya pun lagi belajar juga tentang mengenal Malaysia ya, yang mana Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun ya, dan ya ada juga yang tidak setuju, ada juga yang setuju, tapi pastinya kita bersaudara ya. Saya dari Indonesia, teman-teman semuanya dari Malaysia, kita bersaudara guys ya, seperti itu. Dan tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Terlepas dari semua isu-isu negatif yang sering mendapat pro dan kontra tentang Malaysia, kita harus menerima fakta kalau dilihat dari sisi geografis maupun historisnya, negara kita dengan Malaysia saling terikat satu sama lain. Tuh guys, memang Indonesia dan Malaysia memang saling terikat satu sama lain ya guys ya. Artinya tidak terlepas daripada ya dikatakan netizen lah seperti itu. Memang ada netizen yang memang tidak senang ataupun tidak senang terhadap Malaysia seperti itu, dan tidak semuanya guys ya, dan mungkin itu sekedar di dalam sosial media, tetapi kalau langsung rata-rata orang-orang Indonesia maupun Malaysia memang bersaudara dan saling tegur sapa seperti itu ya. Biasalah guys ya, yang namanya sosial media ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut guys ya. Jelasnya kita simak bersama-sama video tentang negara Malaysia. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Amin, amin. Jangan lupa guys, linknya ada di deskripsi ya, Invoice Indonesia, silakan dukung. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Oke, sip. Malaysia adalah salah satu negara beriklim tropis, sama seperti negara-negara lain di Asia Tenggara. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 329.847 km persegi. Wow. Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Negara ini dipimpin oleh seorang raja atau sultan dengan gelar yang di-Pertuan Agong, yang dipilih dari penguasa turun-temurun dari 9 negara Melayu setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk pemerintahannya, negara Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini juga dikenal sebagai negara multi-etnis dan multi-budaya. Tetapi etnis atau bangsa Melayu menjadi bangsa terbesar dari populasi negara ini. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional yang digunakan di negara Malaysia. Akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Masya Allah ya. Malaysia merupakan negara yang sangat dekat dengan Indonesia, di mana wilayah kedua negara ini hanya dipisahkan oleh Selat Malaka di wilayah bagian barat. Sedangkan wilayah bagian timur langsung berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Malaysia juga betul ya,
memang bagian timurnya memang berbatasan sekali dengan Kalimantan Barat, Kalimantan ya, Pontianak ya, karena dekat sekali guys ya, seperti itu. Berbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Thailand, Singapura, Ya. Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Wow. Dalam bidang ekonomi, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit dunia dan pernah menjadi produsen timah terbesar di dunia. Saat ini pemerintah Malaysia juga mendorong untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui sektor pariwisata. Betul guys. Wow. Sejarah Malaysia. Jauh sebelum adanya negara Malaysia, kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota pelabuhan pada abad ke-10. Di antaranya adalah Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah. Ada juga Beruas dan Gangga Negara di Perak, serta Panpan di Kelantan. Antara abad ke-7 dan abad ke-13, sebagian besar Semenanjung Malaya bagian selatan adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 dan 14, Kerajaan Majapahit berhasil merebut atas sebagian Semenanjung dan Kepulauan Melayu dari Sriwijaya. Pada abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di kalangan orang Melayu. Permulaan abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Pangeran Kerajaan Sriwijaya yaitu Pangeran Parameswara. Karena terdesak oleh penaklukan Majapahit, Parameswara beserta para pengikutnya terpaksa melarikan diri dari Palembang hingga menemukan tempat yang kita kenal sebagai Malaka saat ini dan mendirikan kerajaannya di sana yang berlangsung lebih dari 1 abad. Pada tahun 1511, Malaka ditaklukkan oleh bangsa Portugis dan mendirikan koloninya di sana. Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar Riau, Sumatera dan meninggal di sana. Putra-putra Sultan Malaka terakhir mendirikan kesultanan di tempat lain, Kesultanan Perak di utara dan Kesultanan Johor di selatan. Setelah kejatuhan Malaka, konflik terjadi antara Portugis, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor untuk memperebutkan Malaka. Sampai akhirnya pada tahun 1641, perang berakhir ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor dan wilayah Malaka diambil alih oleh Belanda. Pada tahun 1786, Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya dengan menyewa Pulau Pineng kepada perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Pada tahun 1824, Britania Raya menguasai Malaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania Belanda pada tahun 1824 yang membagi wilayah kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania dan Indonesia untuk Belanda. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menyerbu dan berhasil menduduki wilayah Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Singapura selama lebih dari 3 tahun. Selama masa ini, ketegangan antar etnis meningkat dan dukungan rakyat untuk merdeka mulai tumbuh. Dukungan rakyat untuk kemerdekaan mulai meningkat setelah Malaya dikuasai kembali oleh sekutu. Pasca perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya pada tahun 1946 yang terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya dan mendapat penentangan dari suku Melayu yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada kaum imigran. Uni Malaya dibubarkan pada tahun 1948 dan diganti menjadi Federasi Malaya yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania. Tetapi selama masa itu pemberontakan masih terus berlangsung di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya sampai tahun 1960 yang dikenal dengan nama Darurat Malaya. Pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni Britania Raya membentuk Malaysia. Tahun-tahun awal pembentukan Malaysia membawa ketegangan yang meningkat termasuk konflik dengan Indonesia. Karena dipandang pembentukan Malaysia melanggar isi dari Perjanjian Manila atau Manila Accord dan menganggap bahwa Malaysia hanyalah negara boneka dan hanya akan menambah kontrol Inggris pada kawasan Kepulauan Melayu. Kemudian terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Iya, itu lagi sih namanya sejarah ya. Pasti mempunyai sejarah ya antara Indonesia dan Malaysia dan mempunyai masalah ataupun cerita yang kelam seperti itu. Dan kedepannya kita berharap tentunya pastinya Indonesia dan Malaysia ini
bisa saling membutuhkan satu sama lain ya, jangan sampai terjadi kedua kalinya seperti yang terjadi di masa lalu guys ya. Kita lanjut. Setelah kita membahas sejarah tentang negara Malaysia, dan untuk menambah wawasan tentang negara ini, ada baiknya mari kita simak fakta-fakta tentang negara Malaysia. Berikut 7 fakta tentang Malaysia. 7 fakta Budaya tentang Malaysia. Budaya ya. Dikenal sebagai negara multi-etnis atau negara dengan banyak etnis atau bangsa, tidak perlu heran jika kebudayaan Malaysia terkenal beragam. Karena pastinya setiap etnis yang mendiami wilayah di negara tersebut membawa budaya dan tradisi dari tempat nenek moyang mereka. Betul. Terpisah menjadi 2 pulau. Wow, terpisah menjadi Negara 2 ini pulau. terdiri dari 2 daratan utama, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Masya Allah. Goa terbesar di dunia. Wih, Untuk Gua kalian yang terbesar suka di dunia. berpetualang dan menikmati keindahan alam, kalian pasti akan tertarik untuk melihat goa terbesar yang ada di ruang Sarawak. Goa yang mempunyai panjang hampir mencapai 2 km ini dikatakan bisa memuat 5 baris dari 8 pesawat jet Boeing 747. wow, luar biasa ya. Gua terbesar di dunia guys, ada di Malaysia, bisa sampai 5 pesawat Boeing. Wow, ini luar biasa ya. Di Sarawak ya. Keren. Kita lanjut lagi. Mempunyai jalan raya yang lebih panjang dari keliling bumi. Wah, Secara total, negara ini mempunyai jalan raya sepanjang 65.877 km dan mungkin akan bertambah. panjang ya. Sementara keliling bumi sekitar 40.075 km. Wow. Situs warisan dunia UNESCO. Malaysia mempunyai 4 situs warisan dunia yang ditunjuk oleh UNESCO, yaitu Taman Nasional Gunung Mulu, Taman Kinabalu, kota-kota bersejarah Malaka, dan situs warisan arkeologi Lembah Lenggong. Hukum cambuk. Hukum cambuk masih berlaku di negara Malaysia, walaupun tidak diberlakukan untuk semua warga negaranya. Karena di negara ini masih berlaku hukum syariat Islam, maka tidak heran jika pada pasal-pasal tertentu untuk pelaku pelanggaran dapat divonis dengan hukuman cambuk. Ya, betul. Oke guys, kita potong sedikit ya. Hukum cambuk masih berlaku ya di Malaysia, dan di sini dikatakan memang tidak tidak seluruh orang-orang yang di Malaysia itu kena hukuman seperti ini ya. Mungkin ada sebagian ataupun seperti apa. Mungkin lebih jelasnya mungkin korang lebih tahu ya di Malaysia, silakan untuk komentar di bawah guys ya. Dan yang saya kagum di sini guys, memang menerapkan hukum Islam seperti itu, cambuk guys. Nah, dan di Indonesia memang pasti kalau seperti itu masih mengedepankan hak asasi manusia, seperti itulah perbedaannya guys ya. Dan kalau saya sih memang setuju dengan hukum Islam ya yang diterapkan di negara ini ya, di negara Malaysia ini. Saya kasih jempol luar biasa kepada Malaysia guys yang bisa menerapkan hukum Islam di negaranya seperti itu. Karena apa guys? Karena yang saya pahami, yang saya tahu itu hukum Islam itu adalah hukum, memang dikatakan hukum jera ya, jera terhadap perbuatan dosa seperti itu. Dan di Arab Saudi memang seperti itu, mencuri potong tangan ya kan, mungkin mencuri lebih besar lagi, potong lagi segini kan, seperti itu yang saya pahami ya. Memang banyak sekali manfaatnya ataupun efeknya, efek jera itu sangat luar biasa guys ya terhadap perbuatan-perbuatan dosa ya yang orang lakukan seperti itu. Ya, gitulah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Dan kita lanjut lagi. Bendera Malaysia. Bendera Negara Malaysia atau yang biasa disebut jalur gemilang dirancang oleh seorang arsitek. Muhammad Hamzah adalah seorang arsitek Departemen Pekerjaan Umum yang masih berusia 29 tahun ketika menciptakannya.
Pada tahun ya, 1963, dia memenangkan kontes yang diadakan untuk merancang bendera baru setelah Federasi Malaya menggantikan Uni Malaya. Demikian sedikit informasi tentang negara tetangga kita, Malaysia. Salah satu negara di Kepulauan Melayu yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Wow, Terima kasih dekat sudah sekali, menonton guys. dan tunggu video dari kami selanjutnya. Sip. Oke, kita bersama-sama melihat videonya ya. Itulah ya sejarah daripada Malaysia seperti itu ya. Dan memang yang saya kagumi daripada Malaysia ini guys, yang seperti saya katakan tadi bahwa menggunakan hukum Islam, syariat Islam ini yang mantap guys ya. Artinya efek jerahnya itu lebih kena seperti itu ya daripada hukum penjara. Ya itulah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia ya, ada plus minusnya seperti itu. Oke guys, mungkin itu dulu lah video reaction saya pada hari ini. Bertemu lagi lah di reaction saya seru-seru yang akan datang lagi. Dan buat korang semuanya yang melihat video ini, yang baru melihat video ini, silahkan untuk mendukung channel ini ya guys ya, dengan cara subscribe, like, dan komennya ya, supaya saya semakin semangat lagi untuk bikin video-video guys ya, seperti itu. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak guys ya atas dukungannya. Tanpa dukungan kalian ya, Rahmat Pon Channel ini tidak ada apa-apanya guys ya. Dan itu dulu video dari saya. Bertemu lagi di video yang seru-seru yang akan datang. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.